Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Lesi Hartati, SMM SIAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Prameta Dia Alamsyah dengan NPM 2024-520011 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP mengenai studi kasus PT Sukses Manufaktur. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi perusahaan sebelum implementasi ERP, solusi yang diberikan oleh sistem ERP, manfaat integrasi data antar departemen, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi ERP dalam mendukung operasional perusahaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan kepada saya untuk mempelajari serta menganalisis penerapan sistem ERP melalui studi kasus ini. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja saya mulai pembahasannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis implementasi Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, serta manfaatnya pada PT Sukses Manufaktur. Kita akan melihat bagaimana ERP mampu membantu perusahaan mengatasi berbagai masalah operasional, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai karena materinya sangat relevan bagi mahasiswa, praktisi bisnis, maupun siapa saja yang ingin memahami sistem ERP. Sebelum membahas ERP, mari kita pahami terlebih dahulu kasus yang terjadi pada PT Sukses Manufaktur. PT Sukses Manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan penting. Yang pertama adalah pengelolaan persediaan bahan baku yang kurang optimal sehingga sering menyebabkan keterlambatan produksi. Yang kedua, pencatatan persediaan masih kurang akurat sehingga terjadi perbedaan antara data yang tercatat dengan kondisi fisik di gudang. Selain itu, setiap departemen bekerja secara terpisah sehingga informasi tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lambat dan kurang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan memutuskan mengimplementasikan sistem ERP yang menghubungkan fungsi pembelian, gudang, produksi, penjualan, dan keuangan dalam satu platform yang terintegrasi. Jika dianalisis lebih dalam, akar permasalahan perusahaan sebenarnya bukan hanya pada kekurangan bahan baku. Masalah utamanya adalah kurangnya integrasi informasi antar departemen. Terdapat 4 penyebab utama. Pertama, tidak ada informasi stok secara real time, sehingga bagian produksi tidak selalu mengetahui kondisi persediaan yang sebenarnya. Kedua, proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan human error atau kesalahan manusia. Ketiga, sistem kerja antar departemen belum terintegrasi sehingga informasi sering terlambat diterima. Dan keempat, manajemen kesulitan memperoleh informasi yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka efisiensi perusahaan akan semakin menurun dan risiko keterlambatan produksi akan semakin tinggi. Lalu, bagaimana ERP dapat membantu? ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang saling terhubung. Manfaat pertama adalah pengendalian persediaan yang lebih baik. Dengan ERP, perusahaan dapat memantau ketersediaan bahan baku secara real time sehingga produksi dapat berjalan sesuai rencana tanpa terganggu oleh kekurangan material. Manfaat kedua adalah integrasi informasi antar fungsi bisnis. Karena sebuah departemen menggunakan basis data yang sama, maka informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini meningkatkan koordinasi antara bagian pembelian, gudang, produksi, hingga keuangan. Manfaat ketiga adalah peningkatan efisiensi dan akurasi data. ERP mengurangi proses manual, memperkecil risiko kesalahan pencatatan, serta memungkinkan laporan dihasilkan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Dengan kata lain, ERP bukan hanya sebuah software, tetapi merupakan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Dalam kasus ini, modul ERP yang paling berperan adalah Inventory Management Module atau modul manajemen persediaan. Modul ini memiliki beberapa fungsi utama. Pertama,
mengendalikan ketersediaan bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan produksi. Dan yang kedua, memonitor seluruh pergerakan barang mulai dari penerimaan, penggunaan, hingga pengeluaran barang secara otomatis. Yang ketiga, membantu perusahaan mengendalikan biaya persediaan sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan akibat kelebihan stok. Dan keempat, mendukung perencanaan produksi dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai kondisi persediaan. Dengan adanya modul ini, perusahaan dapat menghindari kekurangan bahan baku dan memastikan proses produksi berjalan lebih lancar. Setelah ERP diterapkan, perusahaan memperoleh berbagai manfaat dari integrasi data antar departemen. Seluruh informasi mengenai persediaan, produksi, dan keuangan tersimpan dalam satu sistem yang terpusat. Keuntungan pertama adalah data dapat diakses secara real time oleh seluruh bagian yang membutuhkan. Keuntungan kedua adalah kekurangnya kesalahan komunikasi antar departemen. Keuntungan ketiga adalah meningkatnya akurasi data karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem. Selain itu, manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat karena didukung oleh informasi yang aktual dan terpercaya. Bagian produksi dapat menyusun jadwal kerja berdasarkan kondisi persediaan yang sebenarnya, sedangkan bagian keuangan dapat menyusun laporan dengan lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa ERP tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan proses bisnis yang lebih efektif dan terintegrasi. Meskipun ERP memberikan banyak manfaat keberhasilannya, tetapi tergantung pada bagaimana sistem tersebut dikelola. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kompetensi pengguna melalui pelatihan secara rutin. Kedua, melakukan evaluasi kinerja sistem secara berkala untuk memastikan ERP berjalan sesuai kebutuhan perusahaan. Ketiga, menjaga kualitas data agar informasi yang masuk ke dalam sistem selalu lengkap dan akurat. Keempat, memperkuat koordinasi antara departemen sehingga integrasi yang dibangun ERP dapat berjalan secara maksimal. Dan yang terakhir, perusahaan perlu menyesuaikan ERP dengan perkembangan bisnis agar sistem tetap relevan terhadap kebutuhan operasional yang terus berubah. Sebagai kesimpulan, implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Sukses Manufaktur terbukti mampu mengatasi berbagai kendala operasional yang sebelumnya terjadi. ERP membantu perusahaan meningkatkan pengelolaan persediaan bahan baku, memperlancar proses produksi, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan. Melalui integrasi data antar departemen, informasi dapat sedia secara real-time, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh bagian perusahaan. Dengan dukungan manajemen yang baik, kualitas data yang terjaga, serta kompetensi pengguna yang terus ditingkatkan, ERP dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai analisis implementasi sistem ERP serta manfaat pada PT Sukses Manufaktur. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu kalian memahami pentingnya ERP dalam dunia bisnis modern. Jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Berdasarkan hasil analisis studi kasus PT Sukses Manufaktur, dapat disimpulkan bahwa implementasi ERP mampu meningkatkan akurasi data persediaan, memperlancar proses produksi, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta meningkatkan koordinasi antar departemen. Dengan adanya integrasi sistem, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.